mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai dengan kita berdoa lebih dahulu. Kami berterima kasih Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menolong kami, pimpin kami ya Tuhan di tengah situasi yang menggelisahkan dan membuat khawatir banyak orang, supaya kami boleh terus berharap dan berserah hanya kepadamu. Pimpin setiap kami, ajar kami untuk kami boleh berharap hanya padamu sekali lagi. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita untuk pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, riwayat Maria dan Marta adalah peristiwa yang sering kali kita dengar, dan kita memiliki konsep, kita memiliki pemahaman yang sangat nyata, sangat jelas ketika kita bicara tentang Maria dan Marta. Kita sudah mempunyai persepsi, oh Marta itu jelek kalau Maria itu baik. Maka pilihlah yang baik. Nah intinya saudara-saudara, banyak orang kemudian terjebak kepada pemikiran untuk merendahkan Marta dan meninggikan Maria. Nah, tetapi apakah itu yang menjadi fokus dari bacaan kita? Bagaimana pemahaman tentang mengikut Yesus jelas terungkap dan terpampang ketika kita membaca teks yang ada di depan kita saat ini. Mari kita mulai dengan apa yang diungkapkan oleh oleh firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perhatikan bahwa Alkitab menulis dan Lukas memulai dengan kalimat Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Nah, ini perjalanan yang macam apa? Ini apa yang menjadi latar belakang? Jangan lupa pendahuluan atau pengawalan dari apa yang kita baca adalah Yesus mengirim 72 murid-murid. Nah, Alkitab menegaskan tujuan dari Yesus mengirim 72 murid-murid itu, yaitu untuk mendahului dia sebelum dia pergi ke tempat-tempat yang akan dia tuju. Pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dengan kata lain, kedatangan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya bukan sebuah kejutan, tetapi sebuah tindakan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan dia sudah mengirimkan murid-murid untuk mempersiapkan jalan. Maka Marta tahu bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan datang bersama dengan murid-muridnya. Dan karena itu ayat yang ke-38 langsung mengatakan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. A woman named Martha opened her home to him. Marta mempersiapkan cara untuk menyambut Yesus. Dan cara dia untuk menerima Tuhan Yesus adalah dengan menerima dia di rumahnya. Mari kita ingat sekali lagi apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Ketika dia mengirim 72 murid-muridnya dan mengutus mereka berdua-berdua ke setiap tempat yang akan dia tuju. Dia mengatakan, dan setiap orang yang membuka rumahnya bagi kamu, menerima engkau, maka katakan salam kepada mereka, shalom, dan engkau duduk bersama-sama dengan mereka, dan engkau harus makan bersama-sama dengan mereka. Tinggallah bersama-sama dengan mereka.
Maka di sini kita mendapati sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang sangat jelas mengikuti apa yang sudah diungkapkan, dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Marta membuka rumahnya. Marta menerima Tuhan. Marta mempersiapkan untuk menerima shalom itu di rumahnya. Dan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dia. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sementara Marta sibuk sekali melayani. Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan. Kalau Maria adalah figur yang begitu penting di dalam teks bacaan kita, kenapa nama Maria tidak disebutkan sebelumnya? Kenapa Lukas tidak menggunakan kalimat Maria dan Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya dia? Maka saya cenderung kepada pemahaman yang mengatakan bahwa ada kemungkinan Maria, dia baru datang dari tempat lain atau dia menjumpai Tuhan Yesus ketika dia pulang ke rumahnya dia. Dan begitu dia mendapati Tuhan, maka dia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Ada kemungkinan dia begitu terkagum dengan pengajaran Tuhan Yesus, sehingga dia tidak bergerak. Dia tidak beranjak untuk mendampingi Marta yang sibuk melayani dia. Apakah Marta tidak mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus? Bagian ini penting sekali saudara-saudara, karena seringkali kita menuduh figur Marta sebagai orang yang tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Figur Marta kita gambarkan sebagai seorang yang gagal, seorang yang keliru, dan karena itu seringkali Marta dianggap dan dituduh sebagai seorang yang tidak layak untuk menjadi teladan di dalam kehidupan orang percaya. Marta mendekati Yesus ketika dia sibuk sekali melayani, dan dia mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan, Marta bukannya tidak mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Karena ketika kita membayangkan rumah Israel, itu tidak seperti rumah-rumah yang hari ini kita jumpai, di mana ada ruang-ruang yang terpisah. Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang main, ada ruang belajar, ada tempat untuk barbecue, piknik. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tetapi rumah pada zaman dahulu hanya satu lokasi saja. Dan semua kegiatan berlangsung di dalam satu area itu. Memang ada tempat di atas yang biasa dipakai, yang selalu digambarkan sebagai tempat untuk tidur. Tetapi saudara-saudara, agak tidak mungkin kalau Tuhan Yesus pergi ke sana, bukan? Maka kemungkinan yang paling mungkin adalah Maria dan Marta ada di satu tempat, ada di satu lokasi. Sementara Tuhan Yesus berbicara dan mengajar, maka Marta sembari dia bekerja, sembari dia mempersiapkan segala sesuatu, dia juga masih mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tetapi yang dia amati adalah Maria tidak beranjak dari kaki Tuhan Yesus, dan itu yang membuat Marta mengatakan, Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Maka di sini saya ingin menunjukkan kepada satu penekanan yang Marta tunjukkan. Kepedulian dari Tuhan. Perhatian dari Tuhan. Ketika dia berkunjung, ketika dia mendatangi rumah Marta dan Maria. Marta berkerinduan untuk melayani, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Maka sembari Tuhan berkata, dia mempersiapkan beberapa hal. Perhatikan jawaban Yesus. Marta, Marta, engkau khawatir
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan Yesus tidak mengatakan, Marta, kamu berhenti. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan, engkau mengkhawatirkan diri dengan banyak perkara. Marta diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa fokus dari kerajaan Allah itu bukan dari seberapa banyak apa yang kita sudah hasilkan, tetapi fokus dari kerajaan Allah adalah kehadiran Allah di dalam kehidupan orang percaya. Dan karena itu saudara-saudara, ketika kita memperhatikan teks ini, sekali lagi kita perlu memperhatikan jawaban Tuhan Yesus. Tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu apa? Sesuatu yang bernilai kekal, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa penilaian kekal itu? Apa hal yang paling baik itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta. Karena Marta melakukan apa yang dia perlu lakukan. Tuhan Yesus tidak menganggap bahwa Maria itu lebih baik daripada Marta. Tetapi yang Tuhan Yesus ingin tekankan adalah Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan Yesus tidak mengatakan Maria lebih baik. Tetapi yang Tuhan Yesus tekankan adalah pilihan yang diambil, kebersamaan yang dihadirkan, fokus yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan kita sulit untuk fokus. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang terjadi saat ini misalnya, kita tidak bisa memperhatikan dan merenungkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari keadaan yang kita alami saat ini. Beberapa hari yang lalu saya dengan istri mendiskusikan dengan anak-anak apa yang dimaksudkan Tuhan dengan pengalaman yang saat ini kita alami, situasi yang saat ini kita sedang hadapi. Dan saudara-saudara, kami diingatkan kepada sebuah kenyataan bahwa kita manusia adalah debu di hadapan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Christopher Ash yang mengalami pergumulan di dalam pelayanannya dia. Sedemikian hingga dia hampir mengalami mental breakdown. Di titik itu dia mengambil waktu istirahat. Dan dia kemudian menuliskan perenungannya dia. Waktu istirahatnya itu dipakai untuk merenungkan. Dan dia kemudian menuliskan sebuah buku yang berisi tentang refleksi dia, tentang apa yang dialami, yang digumuli oleh dia di dalam keadaan yang dia alami. Dan dia disadarkan dan dia diingatkan tentang sebuah prinsip kebenaran, bahwa kita adalah manusia. Dan sebagai manusia, kita hanyalah sebuah debu belaka. We are human. And human are simply dust. Cuma yang dikasih Tuhan, pemikiran dan perenungan ini mengajak kita untuk merefleksikan diri. Apa yang menjadi prioritas pelayanan kita? Apa yang menjadi prioritas kehidupan kita? Apa yang menjadi fokus kehidupan kita? Apakah kehidupan kita itu tentang nama kita, pencapaian kita, keberhasilan kita, pameran harta kita? Atau kehidupan itu adalah sebuah perjalanan untuk mengenali dan mengakui Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang terutama di dalam kehidupan ini, yaitu hidup di dalam nama Kristus untuk memuliakan Dia dengan cara menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak salah kalau kita mau pelayanan.
Tidak salah kalau kita mau mengerjakan perbuatan baik. Tidak salah kalau kita melakukan tindakan-tindakan sosial. Tetapi pertanyaannya adalah untuk siapa semuanya itu kita lakukan? Demi kepentingan apa? Dan untuk kemuliaan siapa kita melakukan semuanya itu? Pilih bagian yang paling baik, yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada kita, yaitu ketika kita memilih Kristus dalam hidup dan membiarkan Kristus menjadi raja, penguasa dalam kehidupan kita. Siapakah Kristus di dalam kehidupanmu? Apakah hal yang paling utama, hal yang paling penting di dalam kehidupanmu? Dan siapa yang menguasai setiap jengkal, setiap titik, setiap hal yang boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu? Siapakah Kristus bagimu? Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tolong kami ya Tuhan untuk kami hidup, menghidupi dan menghidupkan Kristus di dalam diri kami. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau, di luar Engkau, tanpa Kristus, kami hanyalah debu belaka yang ada dan sebentar lenyap. Tolong kami ya Tuhan untuk kami hidup memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya pada-Mu. Amin. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik